penasihat, dan cinta sejati. Bersamanya, ia menata ulang negeri yang remuk. Bab 9 Dewa dan Setan di Balik Tahta. Namun kerajaan tak hanya dibangun oleh cinta dan keberanian. Intrik dan hasutan menyebar seperti racun di antara para bangsawan. Seorang mantan jenderal bernama Mpu Wagal, yang iri pada kejayaan Airlangga, mulai menyebar fitnah bahwa raja memperkaya Brahmana dan membiarkan rakyat menderita. Sang raja sibuk membangun candi dan saluran air, tapi lupa bahwa perut rakyat butuh nasi, bukan patung dewa. Ujar Wagal kepada para bangsawan. Airlangga tahu akan bisikan itu, tapi ia tidak membalas dengan pedang. Sebaliknya, ia mengundang Mpu Wagal ke istana, dan di hadapan rakyat, ia menyerahkan kitab undang-undang baru. Aku bukan dewa, aku manusia, maka aku butuh masukan. Bantu aku menata negeri, bukan menghancurkannya, ujar Airlangga. Tersentuh, Wagal akhirnya bersujud dan menjadi penasihat ekonomi kerajaan. Airlangga, sekali lagi, memilih jalan bulas asil. Bab kali Airlangga dan bayang-bayang warisan. Tahun-tahun berlalu, kahuripan berkembang pesat. Pelabuhan di Hujung Galuh dipenuhi kapal asing. Para Brahmana mendirikan pusat pembelajaran. Airlangga membangun waduk, uringin sapta, dan memperbaiki irigasi peninggalan Medang. Namun hatinya semakin gelisah. Kedua putranya Samarawijaya dan Mapanjiga rasakan mulai bersaing dalam senyap. Satu mewarisi watak ayahnya, satu lagi memiliki ambisi besar. Suatu malam, di pelataran istana, Airlangga memanggil Narotama. Aku pernah berkata tak ingin jadi raja, Paman, tapi kini aku tahu lebih sulit menjadi ayah. Tahta bisa dibagi, tuanku, jawab Narotama. Tapi cinta, tidak. Dengan berat hati, Airlangga membagi kerajaannya. Panjalu untuk Samarawijaya, dan Janggala untuk Mapanji. Ia tahu keduanya tak akan pernah sejalan. Namun ia berharap darah tidak akan tertumpah. Bab 11 di Hening Hutan Hermitaki. Setelah menyerahkan tahta, Airlangga pergi ke kaki Gunung Penanggungan. Ia membangun pondok kecil dari bambu, dan hidup sebagai pertapa. Setiap pagi ia menyapu halaman, memberi makan rusa liar, dan menulis ajaran tentang hidup dan kematian. Seorang pengembara muda pernah bertanya kepadanya, mengapa seorang raja agung memilih menjadi petapa? Airlangga tersenyum. Karena di atas tahta, aku belajar memerintah dunia. Tapi di sini, aku belajar memerintah diriku sendiri. Ia wafat dalam keheningan, diiringi oleh suara angin gunung dan kidung para Brahmana. Namun rakyat tetap mengingatnya bukan sebagai raja yang memerintah dengan pedang, tapi sebagai Airlangga, pelayan tanah Jawa yang setia.